Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, selamat datang di channel Andetsu. Fansi botak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah munculnya eksekutif asosiasi monster yang kali ini akan terjun ke medan pertempuran. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man chapter 95 versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 95 ini pertempuran besar dimulai. Kali ini Flashy Flash akan menghadapi karakter kuat yang dimiliki oleh asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan para pahlawan yang saling bekerja sama mengalahkan sisa monster yang muncul di permukaan kota Z. Setelah menghabisi monster yang tersisa, beberapa saat kemudian pahlawan kelas A sampai kelas C mengobati diri satu sama lain. Setelah itu, Child Emperor menginstruksikan kepada semua pahlawan yang berada di tim pendukung untuk tetap di permukaan dan bersiaga sambil menunggu perintah dari pusat. Sedangkan para pahlawan yang masuk ke dalam tim penyerang untuk segera mengambil posisi sesuai posnya masing-masing. Sekingar kembali mengingatkan para pahlawan jika prioritas utama misi ini adalah menyelamatkan Sandra saja. Selain itu, tidak akan ada bala bantuan yang datang untuk membantu. Jadi mereka harus menjaga diri masing-masing. Namun belum selesai instruksi dijelaskan, tiba-tiba Kapten Mizuki berteriak meminta tolong. Ternyata dia sedang berusaha mendorong Picard yang terjepit di pintu masuk lorong yang akan dia masuki guys. Hal itu disebabkan karena ukuran badannya yang begitu besar, membuat pahlawan kelas S itu malah tersangkut dan tidak bisa memasuki lorong. Bahkan bantuan dari Gear Spear saja juga tidak bisa membuat tubuh dari Picard masuk. Akan tetapi Atomic Samurai datang membantu dan membuat Picard masuk ke dalam lubang tersebut dengan cara menebas area di sekitar pintu masuk. Seketika pahlawan gendut itu berhasil memasuki pos yang dia tuju. Sambil percaya diri, Atomic Samurai berkata jika tidak perlu khawatir karena semua masalah bisa selesai dengan cara menebasnya. Setelah itu, para pahlawan berangkat masuk ke markas asosiasi monster sesuai posisinya masing-masing. Lalu scene berpindah ke dalam markas asosiasi monster, di mana ada Gyoro-Gyoro yang sedang ditemui oleh beberapa monster kroco yang kabur dari pertarungan di permukaan kota Z sebelumnya. Para monster kroco itu mengeluh kalau mereka tidak bisa membunuh satupun dari pahlawan yang datang. Alasannya karena pahlawan itu terlalu kuat. Mendengar keluhan tersebut, Gyoro-Gyoro merasa bahwa para monster kroco yang tersisa sudah tidak ada gunanya lagi. Penasihat asosiasi monster itu berpendapat jika lebih baik mereka mati saja. Setelah itu, dengan kekuatan psikisnya, Gyoro-Gyoro mengurung beberapa monster kroco itu ke dalam sebuah kubus transparan, lalu melemparkannya ke arah Tuan Orochi. Dan seketika, Orochi langsung memakan mereka tanpa ampun. Setelah itu, sambil memandangi para monster kroco yang tersisa, Gyoro-Gyoro mengancam dan menyuruh mereka untuk mempertaruhkan nyawa dalam menghadapi para pahlawan jika tidak ingin dirubah menjadi kubus dan dimakan oleh Tuan Orochi. Selain itu, Gyoro-Gyoro juga sudah memberitahu para monster kroco itu pahlawan mana yang harus diincar sesuai kemampuan masing-masing dari monster tersebut. Menurut Gyoro-Gyoro, berdasarkan situasi saat ini, asosiasi monster masih unggul. Penasihat asosiasi monster itu juga mengingatkan para monster kroco tersebut untuk tidak takut menyerang, karena para pahlawan itu sejatinya adalah manusia biasa saja dan pertunjukan utama baru akan dimulai. Kali ini diperlihatkan Flashy Flash yang berjalan memasuki lorong markas asosiasi monster. Dia teringat pesan dari Child Emperor kalau tadi para pahlawan diberikan alat komunikasi berupa lempengan lingkaran kecil yang di dalamnya ada peta dan GPS untuk menuntun para pahlawan jika tersesat saat menyusuri markas musuh. Namun Child Emperor mengingatkan untuk selalu memperhatikan posisi setiap saat, karena markas bawah tanah asosiasi monster lokasinya sangat dalam dan luas, serta jika nantinya tersesat di dalam markas musuh sendirian nanti bisa gawat.
Saat Flashy Flash sampai di persimpangan lorong, tiba-tiba muncullah 3 monster berniat untuk menyerangnya. Ketiga monster tersebut percaya diri sambil berkata jika kecepatan yang Flashy Flash banggakan itu tidak akan begitu berguna di tempat sempit yang dia lalui sekarang ini. Namun belum selesai para monster itu berargumen, dengan cepat Flashy Flash membunuh ketiga monster tersebut dengan jurusnya, sambil berkata jika dia tidak pernah membanggakan kecepatannya, karena hal itu hanya dilakukan oleh para pahlawan pendukung saja. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang bertepuk tangan atas kemampuan yang Flashy Flash tunjukkan barusan. Mendengar hal tersebut, Flashy Flash langsung menengok. Salah satu dari mereka memutar pedangnya dan mengeluarkan api untuk menyalakan obor-obor yang ada di pinggiran lorong. Ternyata mereka adalah Shippu no Win dan Gouka no Furemu. Sambil bertepuk tangan, Win mengagumi aksi yang Flashy Flash tunjukkan barusan. Namun belum selesai Win berbicara, dengan cepat Flashy Flash menusuk kepalanya. Akan tetapi secara mengejutkan Win berhasil menghindari serangan itu dengan melompat dan menempel di atap lorong. Melihat serangan barusan, Win berkomentar jika itulah alasan kenapa Flashy Flash pantas untuk dibunuh oleh mereka berdua. Dengan percaya diri, Furemu bertanya kepada Flashy Flash, apa cuma segitu saja kecepatan dari pahlawan berponi itu? Sang kriminal yang menyebabkan insiden dan mantan dari angkatan ke-44 yaitu Senko no Furashu atau bisa disebut sebagai Flashy Flash. Setelah itu melihat mereka berdua lebih seksama, akhirnya Flashy Flash sadar jika kedua orang yang dia hadapi adalah dua ninja senior dan kriminal yang berasal dari kampung halaman yang sama dari desa ninja. Lalu Flashy Flash langsung menyerang Furemu dengan kecepatan kilatnya. Furemu menangkis semua serangan Flashy Flash dengan pedang apinya. Semakin lama gerakan mereka berdua semakin cepat. Akibat dari pertarungan cepat itu, kedua karakter tersebut sampai menciptakan angin di area pertempuran mereka, berhembus sangat kencang dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Flashy Flash menyadari jika dia sudah dijadikan target oleh kedua ninja kriminal itu sejak lama. Setelah itu, pahlawan berponi itu mencoba menyerang Furemu dengan tendangan pedang anginnya. Namun Furemu dapat menghindari dan malah menyerang balik Flashy Flash dengan tendangan pedang api miliknya. Akan tetapi, Flashy Flash dapat menghindari serangan itu dengan melompat dan menempel di atap lorong. Namun di luar dugaan, pijakan atap lorong tersebut sudah dipasangi jaring besi berbentuk seperti jaring laba-laba, yang ternyata itu adalah jebakan dari Win. Lalu Win menarik jaring besinya sehingga membuat sebagian tubuh dari Flashy Flash mengalami luka seperti sayatan pisau. Win tidak menyangka jika Flashy Flash akan menyerang mereka berdua sendirian, dan menurutnya itu adalah keputusan yang sangat berani. Furemu menambahkan jika keputusan tersebut malah akan menguntungkan mereka berdua. Sedangkan pahlawan kelas itu cuma melihat sekeliling lorong tempat ia bertarung. Dia menyadari jika lorong tersebut sudah dikelilingi oleh banyak jaring besi untuk menjebaknya agar tidak bisa bertarung menggunakan kecepatan penuh. Win yang telah memasang perangkap jaring besi yang begitu banyaknya percaya diri, karena dengan ini pahlawan kelas S yang ada di hadapan mereka ini tidak akan mampu berbuat banyak dan tidak bisa bertarung secara maksimal. Namun secara mengejutkan, Flashy Flash malah maju menyerang kedua ninja kriminal itu dengan kecepatan kilat. Sambil berlari melingkari lorong, Flashy Flash juga memotong lorong tersebut sekalian menyerang Win dan Furemu dengan tebasan kilatnya. Akan tetapi Win dan Furemu menahan serangan kilat tersebut dengan kedua pedang mereka. Tiba-tiba atap lorong di belakang Flashy Flash runtuh. Ternyata aksi Flashy Flash yang menyerang sambil memutari lorong tadi adalah untuk memotong jebakan jaring besi yang Win pasang. Flashy Flash sudah menduga jika Win dan Furemu berasal dari desa ninja dan rela bergabung dengan asosiasi monster hanya untuk membunuhnya. Mendengar perkataan itu, Win mengajak Flashy Flash bertarung ke tempat lain, karena lokasi bertarung mereka saat ini sangat sempit bagi ketiga karakter pengguna kecepatan super tersebut. Setelah itu, secara tak terduga, tempat berpijak dari ketiga karakter tersebut berbalik dan menjatuhkan mereka bertiga ke area terbuka, seperti jurang yang di pinggirnya ada beberapa air terjun. Sambil menjatuhkan diri, Win menggunakan jaring-jaring besinya untuk menyerang Flashy Flash lagi. Namun dengan kecepatan kilatnya, Flashy Flash menghindari serangan itu dan malah melancarkan serangan balik ke arah Win dengan begitu kerasnya. Akan tetapi, Win dapat menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Setelah itu, Win dan Furemu melancarkan serangan gabungan, yaitu dengan tendangan pedang badai secara bersamaan. Tapi Flashy Flash berhasil menghindari serangan tersebut dan menyerang balik mereka berdua dengan tebasan kilatnya. Namun sayangnya, Win dan Furemu dengan cepat juga berhasil menghindari tebasan tersebut dengan melompat ke bebatuan di dekat air terjun. Win dan Furemu bercerita jika tempat mereka bertiga sekarang ini bisa dibilang cukup cocok untuk menjadi medan perang. Dan di lokasi ini mereka bertiga juga bisa mengamuk sepuasnya agar bisa bertarung dengan serius. Setelah itu, Win dan Furemu berteriak dan berkata kepada Flashy Flash
untuk mengingat baik-baik nama orang yang akan membantainya dari angkatan ke-37 yang merupakan angkatan emas. Lalu pertempuran mereka bertiga pun berlanjut. Secara bersamaan, Wind, Furemu, dan Flashy Flash melompat dan saling beradu pedang di udara. Setelah itu mereka berlarian di dinding jurang, saling berkejaran dan saling menyerang dengan kecepatan kilat. Saat pertempuran kilat itu berlangsung, Flashy Flash menyempatkan diri untuk bertanya kepada Wind dan Furemu, siapa yang membayar mereka berdua? Karena setelah dia menghancurkan asosiasi monster, Flashy Flash berencana mendatangi bos yang membayar Wind dan Furemu pula. Beberapa detik kemudian, pertempuran kilat itu berhenti sesaat. Wind menjawab apabila bos mereka adalah raja penjual organ tubuh, bagaimana tanggapan Flashy Flash jika dia bilang begitu? Apakah Flashy Flash berencana melawan seluruh pasukan bawah tanah sendirian? Akan tetapi, pahlawan Burponi tersebut berkata jika hal itu sudah tidak mungkin, karena dia sudah membunuh semua pasukan bawah tanah sendirian. Baik itu dari bajak laut, bandar narkoba, pembunuh bayaran, dan para petinggi perkumpulan bayaran sudah Flashy Flash bunuh semua. Selain itu, pahlawan Burponi tersebut sejatinya tidak pernah membuat pengumuman besar. Menurutnya, mungkin saja mereka semua mati tanpa ada satupun yang tahu. Namun, Flashy Flash sendiri meyakini jika dia telah menghabisi semua musuhnya itu. Jadi bisa dipastikan jika mereka bukanlah bos yang memerintahkan Wind dan Furemu. Mendengar hal itu, Wind dan Furemu terkejut karena nama-nama tersebut adalah orang-orang yang rencananya akan mereka bunuh setelah berhasil mengalahkan Flashy Flash. Mereka justru berterima kasih karena Flashy Flash telah membantu secara tidak langsung. Lalu dengan kecepatan kilat mereka bertiga melanjutkan pertempuran dan saling beradu serangan lagi. Sambil terus menyerang Flashy Flash, Wind berkata jika mereka berdua berencana menguasai dunia dengan kekuatan yang mereka miliki, melebihi para pahlawan dan khususnya orang kuat dari desa ninja yang menghalangi jalan mereka. Sesaat Wind berhasil menendang Flashy Flash, namun pahlawan kelas S itu masih dapat bertahan. Dari penjelasan barusan, pahlawan Burponi itu teringat dengan Sadoringu, sang pahlawan kelas A peringkat 32. Sambil melanjutkan pertempuran, Flashy Flash bertanya kepada Wind dan Furemu, apakah mereka mengenali pahlawan ninja tersebut? Dengan kecepatan yang semakin tinggi, Wind dan Furemu terus menyerang Flashy Flash sambil berkata jika mereka itu bukanlah tandingan dari orang-orang desa ninja. Dan di antara mereka, Wind serta Furemu sajalah yang dianggap sebagai yang terkuat. Atau lebih tepatnya dua orang terkuat dari angkatan emas ke-37. Jadi kesimpulannya, dua ninja kriminal itu tidak kenal sama Sadoringu guys. Sambil mengeluarkan tendangan pedang badai secara bersamaan, Wind dan Furemu menyerang Flashy Flash yang cuma bertahan saja. Akan tetapi dengan kecepatan kilatnya, Flashy Flash malah berbalik menyerang mereka berdua, membuat Wind dan Furemu terkejut, bahkan sampai melukai pipi dari kedua ninja kriminal itu. Wind dan Furemu tidak habis pikir melihat serangan balasan yang pahlawan kelas S itu tunjukkan. Setelah mendarat, Flashy Flash mengaku kagum dengan kecepatan yang Wind dan Furemu tunjukkan barusan. Akan tetapi dia merasa jika kecepatan dari mereka berdua belum dikerahkan dan belum dikeluarkan secara maksimal. Flashy Flash merasa ada yang janggal dan menduga jika Wind dan Furemu sengaja mengajaknya berpindah lokasi pertempuran agar mereka berdua bisa menyesuaikan kecepatan terbaik mereka setelah berubah menjadi monster. Selain itu, dari tadi Wind dan Furemu juga belum pernah berubah ke dalam mode monster pula. Flashy Flash merasa jika mereka berdua perlu menyesuaikan kecepatan apabila mau berubah menjadi monster, dan tempat terbuka adalah solusi untuk masalah tersebut. Mendengar ucapan itu, Wind dan Furemu perlahan menunjukkan wujud asli mereka. Mereka merasa sebal dengan sikap yang Flashy Flash tunjukkan, karena hal itu terasa amat sangat menyebalkan. Seolah-olah Flashy Flash sudah meremehkan mereka berdua. Padahal Wind dan Furemu adalah senior dari pahlawan kelas S tersebut saat berada di desa ninja. Flashy Flash berkomentar kalau usaha mereka takkan pernah bisa melampaui kemampuannya jika hanya dengan menjadi monster. Selesai berubah, Wind dan Furemu mengingatkan Flashy Flash jika kata-kata yang pahlawan kelas S itu ucapkan barusan takkan bisa ditarik kembali. Lalu secara mengejutkan dengan kecepatan super, Wind dan Furemu menyerang Flashy Flash dari dua arah, depan dan belakang. Beruntung meskipun terkejut, Flashy Flash masih mampu menahan serangan super cepat dari kedua monster ninja itu. Kali ini pertempuran yang sesungguhnya antara Flashy Flash melawan Shipunowi dan Gouka no Furemu mode monster dimulai. Apakah Flashy Flash akan mampu menandingi kecepatan dan kekuatan dari kedua monster dengan level bencana naga tersebut? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 95 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 95 yang ending scene-nya memperlihatkan Flashy Flash yang dikejutkan dengan serangan super cepat dari kedua ninja kriminal milik asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu?
Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.